Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah Baik, baik. Bu. Alhamdulillah ya, baik semuanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu ya. Nah, kita dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya silakan Mas Adam, pimpin doa dulu. Baik Bu, teman-teman, ayo kita berdoa memberkati kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nah, di sini sudah hadir semua atau masih ada yang di luar? Hadir Bu, hadir. Nanti kalian isi presensi yang sudah Ibu kirim melalui WhatsApp group, nanti kalian isi Google Form-nya agar Ibu mengetahui kalian kehadirannya tuh siapa saja untuk hari ini. Kalian masih ingat nggak pembelajaran minggu kemarin itu bahas tentang apa? Pengertian teks prosedur, Bu. Masih, Bu. Ya, apa? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk melakukan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu. Kita akan mempelajari masih sama ya tentang teks prosedur di kelas 11 ini. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu di 3.2, menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks prosedur tersebut. Nah, tujuan pembelajaran di sini ada 3. Nah, yang pertama, melalui kegiatan mengamati video tentang teks prosedur, membuat pizza tanpa open, peserta didik dapat menjelaskan struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati video tentang teks prosedur membuat pizza tanpa open, peserta didik dapat menentukan struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan tepat. Sedangkan yang ketiga, melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan rasa syukur, ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat atau komunikatif, serta dapat bekerja sama. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sampai gambar di samping. Nah, adakah yang tahu gambar apakah ini? Kartu ATM, ATM Bu. Iya, kartu ATM. Coba Ibu ingin tahu Mbak Intan. Mbak Intan tahu tidak bagaimana cara menggunakan kartu ATM ini? Tahu Bu, Iya, pertama-tama bagaimana? kita harus lalu kita masukkan ke dalam mesin ATM-nya dan kita masukkan juga kode sandi kita. Yang tadi yang dikatakan oleh Mbak Intan itu salah satu contoh dari teks prosedur. Nah, ada langkah-langkah dan ada tahapan-tahapannya agar tujuannya itu tercapai. Nah, di sini kan kita sehari-hari pasti menggunakan ATM. Sekarang kalian perhatikan, nah, video di sini tentang teks prosedur ada kaitannya dengan LKPD yang telah Ibu share ke WhatsApp grup ya. Nah, sekarang kalian analisislah struktur dan kebahasaannya. Nah, tapi sebelum kalian bekerja sama dengan kelompoknya, nah, Ibu ingin tahu, di sini ada yang takutnya ada yang belum tahu nih struktur dari teks prosedur tersebut. Nah, coba Ibu tanya ke Mbak Nopi. Mbak Nopi ada nggak? Ada Bu. Nah, tahu tidak struktur dari teks prosedur itu apa saja? Ya Bu ya. Ada pembukaan, pernyataan umum kalau tidak salah ya Bu. Ya, terus apa lagi? Ada, karena saya tadi melihat di video itu ada langkah-langkah ya, pembuatan Ya. pizza. Berarti yang keduanya langkah-langkah ya Bu ya? Iya, struktur dari teks prosedur. Yang pertama itu tujuan. Ya, betul ya tadi yang dikatakan sama Mbak Tresna. Ataupun Mbak Novi pernyataan umum itu sama saja. Di sini tujuan itu hasil yang akan dicapai. Nah, yang kedua tadi langkah-langkah, ya udah betul ya, sama ya tadi langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu
cara yang ditempuh agar tujuannya itu tercapai. Sedangkan yang ketiga, tadi yang ketiga tuh Mbak Novi nggak tahu, lupa ya, nggak apa-apa. Nah, yang ketiga di sini yaitu penegasan ulang. Nah, penegasan ulang di sini harapan ataupun manfaat apabila petunjuk dijalankan dengan baik, ataupun bisa juga menegaskan kembali yang tadi disampaikan di depan atau di dalam tujuan. Nah, itu ya struktur dari teks prosedur. Jadi ada 3 bagiannya. Diskusikan bersama teman-temannya, bisa melalui WhatsApp group atau bisa juga melalui Google Classroom. Apakah semuanya ada, tujuannya ada, langkah-langkahnya ada, penegasan ulangnya ada, ataukah hanya ada salah satu, misalnya hanya ada tujuannya saja, atau tidak ada, misalnya tidak ada penegasan ulangnya, atau tidak ada tujuannya, atau tujuannya kurang lengkap. Nah, seperti itu. Nanti kalian analisis bersama teman-temannya, bersama kelompoknya. Tahu Saya, tidak? Bu. Ya, siapa tuh? Anindita, Bu. Oh iya, Bu Anin. Ya, sok Mbak Anin, apa aja kebahasaannya? Ada kata imperatif, Iya, terus? konjungsi temporal, Iya, sama partisipan, Bu. iya. Diingat-ingat kembali kan tadi bahan bacaannya sudah Ibu kirim ya melalui WhatsApp group. Jadi tinggal kalian baca-baca lagi. Misalnya nih, tadi cara menghidupkan komputer. Nah, itu kan kata teknisnya ada, misalnya ada mouse, ada CPU, ada keyboard. Nah, seperti itu ya. Dan yang ketiga tadi kata Mbak Abdi ada konjungsi dan partikel penambahan. Nah, yang kelima di sini ada deskripsi alat. Nah, tapi tergantung ya, tergantung dari jenis teks prosedurnya. Kalau yang deskripsi alat, jadi tidak semua teks prosedur itu menggunakan deskripsi alat. Hanya misalnya tadi, yang tadi itu kan cara membuat pizza. Nah, ada deskripsi alatnya. Nah, sampai di sini kalian nanti analisis struktur yang ada 3. Apa saja, terus sudah lengkap atau belum, terus tunjukkan yang mana yang tujuannya, yang mana langkah-langkahnya, yang mana penegasan ulangnya. Nah, terus yang kaidah kebahasaannya juga sama. Apakah ada kata kerja imperatifnya? Terus apakah kata-kata teksnya ada? Terus konjungsinya apa saja? Nah, pernyataan persuasifnya juga apa? Deskripsi alatnya apa? Nah, silahkan kalian berdiskusi. Oke, selesai ya. Hasil dari diskusi kalian bisa melalui salin dia PowerPoint yang seperti Ibu seperti ini. Nah, dimulai dari kelompok Khairil Anwar. Nah, kelompok yang lain nanti menanggapi hasil diskusi dari kelompok Khairil Anwar di sini. Apakah sudah sesuai atau misalnya belum. Nah, kalau misalnya belum atau tidak sesuai dengan hasil dan dikasih saran ya. Paham ya? Nah, sekarang siapa nih yang dari kelompok Khairil Anwar? Sudah terlihat belum, Bu? Sudah. Iya, Yang lain sudah terlihat kan? Saya perwakilan dari kelompok Khairil Anwar akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Struktur kebahasaan teks prosedur. Struktur yang pertama tujuan ada di bagian pizza merupakan santapan khas Italia yang sangat terkenal di seluruh dunia. Kemudian struktur yang kedua material atau bahan roti setengah kilogram tepung terigu protein, kemudian bahan topping keju mozzarella, saus tomat, cabai, bawang. Berikutnya struktur yang ketiga langkah-langkah. Langkah yang pertama campurkan terigu, tambahkan air, istirahatkan adonan, tumis bawang bombay hingga harum. Dan terakhir struktur yang terakhir penegasan ulang. Setelah matang pizza siap disajikan. Kemudian kebahasaan, kata kerja imperatif, campurkan, tambahkan, istirahatkan, kata teknis, oven, topping, pernyataan persuasif, pipihkan adonan, terakhir konjungsi penambahan, lalu. Deskripsi alat, setengah kilo tepung terigu vermipan, dan seterusnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, kita kalau membuat teks prosedur itu harus sesuai dengan strukturnya dan sesuai dengan kaidah kebahasaannya agar tujuan kita itu tercapai. Oke, nah untuk pembelajaran selanjutnya besok kita akan membahas masih tentang teks prosedur, bahas tentang menyusun dari teks prosedur tersebut. Nah sampai di sini Ibu akhiri. Nah sebelum Ibu akhiri kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim.